Halo semuanya, di channel YouTube gue akan membahas podcast Lika-Liku Kampus di balik alma mater. Gue Muhammad Fajrin dan selama 30 menit ke depan kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin banyak dirasain tapi jarang diakui, rasa asing di kota orang. Kebetulan hari ini aku kedatangan tamu spesial nih. Fatur dan Tegar, mahasiswa rantau yang baru-baru angkatan ini bertahan hidup jauh dari rumah. Bro, jujur ya, pertama kali pas pengumuman lolos di sini nih, kalian nih lebih banyak takutnya atau lebih banyak senangnya sih? Kalau dari saya sih ya, kalau rasa senang takut tuh pasti ada ya. Ya, ada yang dominan senang, ada yang dominan takut gitu. Kalau senangnya ya alhamdulillah ya, semua orang pasti mau namanya beasiswa ya kan. Ya. Kayak hal yang lumrah lah, kalau kita dapat beasiswa tuh senang banget. Oh iya, kebetulan kalau kita yang dari Kalimantan ini ada beasiswa ya. Iya, kebetulan dari Kalimantan itu kan ada beasiswa full sampai S1 gitu. Dan kalau apanya tadi enggak senangnya pasti ya kayak dari orang tua lagi. Kayak kita jauh dari orang tua, kita kayak apa ya, jauh dari keluarga, kakak adik. Jadi rasanya itu kayak begitulah. Terus gimana kan nih bro, Tur nih gimana? Ya gue senang sama takutnya ya. Iya ya. Ada senangnya ada takutnya sih bro ya. Yang pertama senangnya ya alhamdulillah ya bro, mendapatkan beasiswa ya. Ya. Siapa sih yang nggak mau beasiswa bro ya? Banyak yang mau dari beasiswa tapi nggak berhasil ya bro ya. Iya betul. Itu kita alhamdulillah patut syukuri ya. Untuk takutnya ya pasti ada juga. Kayak jauh dari orang tua lah bro. Jauh dari orang tua. Apalagi kita hidup di kota orang. Ya bro, betul bro. Gimana sih perasaan kalian di sini nih di kota orang nih pas awal-awal pindah nih, gimana? Coba ceritain dong gimana nih perasaan kalian waktu awal-awal di sini nih, gimana? Kalau awal-awal masuk ya, pertama kita harus berbaur, ya, beradaptasi dengan bahasa-bahasa mereka. Dari kita cara berbicara dengannya tuh kayak ternyata di kota sini tuh harus sopan gitu. Dan banyaklah kita harus menyesuaikan adaptasi kita lagi dari lingkungan yang seharusnya kita tidur jam segini, harusnya tidur jam segini. Terus kan itu gimana Tur? Pertama ya yang betul tadi adaptasi tadi ya. Adaptasi. Jujur gua nih betul-betul kaget ya bro, sama bingung sih waktu itu. Ada yang ngajak gua ngobrol pakai bahasa mereka, jadi gua hahe aja, gua gak tahu. Betul gua kagak tahu sama sekali. Betul. Bingung dengan bahasa betul, baru di sini. Bingung betul. Gua hahe ya gitu aja bro. Aduh. Tapi yang namanya kita harus beradaptasi. Ya adaptasi kan? ya sedikit lah kita belajar bro dari kita belajar. Ya belajar bahasa di sini. Nah, bahas soal minggu pertama nih. Biasanya mahasiswa baru tuh kan semangat banget pas ospek tuh. Iya bro. Terus tapi pas lampu kosan mati, keran air rusak, baru kerasa nggak ada yang bisa nolongin, kita yang perbaiki sendiri. Terus apa sih maksudnya hal yang konyol yang lucu tuh kalian rasa waktu baru pertama pindah ke sini? Kalau hal lucu tuh kayak gini ya, gue pernah kayak lagi santai-santai ya kan. Nah tiba-tiba token listrik tuh mati tuh. Lagi nggak ada duit nih. Terus hal yang kita lakukan tuh kan kayak kasih nyala senter kan, terus lanjut lagi santai belajar. Tahu-taunya lampunya padam tuh sampai jam 3-an gitu loh. Jadi kita yang udah sempat ngecas HP, terus kalau ngechat dosen tuh kalau kita mau kan itu kan memang udah awal ya. Tapi karena baterainya habis tuh jadi kita nggak kebangun gitu nih, udah ada alarm. Jadi nggak ke kampus gitu. Nah, ketinggalan lagi mata pelajaran. Itulah hal konyol lah tuh.
Kau nih Tur, gimana hal konyol yang kau rasa ini? Kalau gua sih ya bro, itu hal konyol gua tuh mungkin waktu itu gua lagi ini ya kelaparan bro. Oh, kenapa tuh? Jadi itu gua lupa masak nasi kan bro. perut nih. Iya masa perut nih bro. Oke. Jadi waktu itu gua kan ini ya mau masak nasi saya nih bro. Ya cuma saya udah lapar kan. Jadi pas gua masak nasi tuh perasaan tuh udah gua takar deh. Gua pakai air kan udah gua kasih air. Nah pas gua colok itu gua tunggu aja sekitar 15 menitan lah bro ya. Setelah itu kok kayak nggak ada mata-mata gitu kan, cuma kayak ada bau gosong gitu nah. Terus gua cek kan, ternyata gua lupa kasih air bro dalam tuh bro. Jadi betul beras bro. Beras. Beras Itu kayak Jadi rice cookernya tuh harus gak gua kasih air. Itu gosong bro. Aduh itu sebenarnya konyol sama fatal sih. Fatal sih bro. sudah mubazir juga. Iya, mubazir berbahaya juga sebenarnya bro. Bahaya banget Bahaya sih banget bro. anu ya. Nah tadi tuh soal makanan nih, soal makanan tadi kan bahas soal makanan. Terus makanan di sini nih, gimana nih makanan di sini nih? Kalian nih makanan di sini gimana nih? Kerasa banget gak bedanya nih? Kadang tuh kan ada mahasiswa tuh yang nangis diem-diem pas makan malam tuh karena makanannya nggak enak, nggak sesuai ekspektasi lah, bro. maksudnya perbedaan rasa gitu. Ya, kalau misalnya kayak perbedaan rasa itu jelas ya. Kalau misalnya kita makan di rumah tuh kayak dominan berbumbu. Iya bro. Kan? Kita kasihan kayak apa ya? Misalnya kayak lagi tanggal tua tuh ya. Ya, soal tanggal tua gitu. Kayak kita makan tuh teringat yang di rumah tuh kita makan ikan masak contohnya ya. Ikan masak berbumbu, kita kasihan makan Ikan kuah kuning. ikan kuah kuning begitu. Yang sedangkan kita di sini kos sendiri, kita kemandirian kita kurang juga. Jadi masak apa adanya lah. Tahu ternyata di TikTok ini cara masak sayur yang udah ambil daun kelor, kasih garam jadi udah. Yang penting asin udah, itu makan sudah kita. Kau nih Tur, gimana Tur? Kok gue sih ya kaget sih ya bro, nggak sesuai ekspektasi gue lah bro. Apalagi emang ya tadi lah di daerah gue kan gue makan selalu masakan berbumbu ya bro ya. Oh berbumbu. Iya, ya sekalinya datang sini tuh kayak makanan tuh kayak ya hambar lah bro. Jadi kayak ya mau makan tuh kayak susah lah bro. Lidah kita beradaptasi itu bro. Tapi sebelum kalian kesini nih, kalian sudah bisa masak, memang sudah belajar masak nih, atau pas baru kesini nih baru bisa masak? Ya kalau masalah masak tuh palingan yang kayak basic Saya. Kayak goreng telur ceplok, dadar gitu. Kalau untuk masakan yang berat-berat pasti susah lah ya. Harus belajar lagi. Tapi memang harus nggak sih untuk kita nih memang belajar mandiri dari rumah gitu, harus bisa masak? Ya, harus banget sih bro, itu wajib gitu. Banget sih bro, apalagi untuk perantau ya atau untuk mahasiswa tuh wajib Ya, betul. Kemandirian tuh harus memang bangkitkan sebelum kamu masuk kuliah. Iya bro, betul. Lebih hemat lagi kalau masak sendiri ya. Lebih bro. hemat sendiri daripada belanja buang duit mahal-mahal cuma ya paling dapat ya sedikit lah bro. Terus makanan terenak di sini yang lu rasain apa sih? Makanan terenak yang lu makan di sini, yang pernah lu makan sini? Kalau gua sih ya baru pertama kali sini, itu baru pertama kali ya yang menurut gua paling enak tuh apa ya, mie ayam mungkin ya bro ya. Mie ayam, ya itu mie ayam ya bagi gue pertama kali datang sini itu udah termasuk yang paling enak lah bro, daripada makan yang biasa gua makan di sini baru datang tuh mie ayam tuh masuk yang paling enak ya, walaupun mungkin dari segi rasa mungkin memang agak sedikit lah masih di bawah waktu gua berbeda rasanya di Kalimantan ya, sana. dari segi rasa sangat berbeda bro. Kalau kau nih Gar, gimana Gar? Kalau makanan terenak tuh yang masakan saya belajar sendiri. Kayak daun kelor itu yang tadi yang saya bilang. Pokoknya yang penting daun kelor cuci, rebus, dimasak sudah kasih garam tuh kan. Nah, yang penting asin sudah tuh, enak sudah asinnya, kita campur lagi telur mata sapi itu. Nggak banyak mau ya? Nggak banyak mau. Karena kalau kita mau pikir kayak mau coba untuk masakan terenak di sini tuh kayak pasti ya masih duit lah. lagi. Ya masih. Betul Duit juga, lagi betul tuh, lagi. buat Juga harus hemat juga ya. Udah keluar banyak uang terus pas beli nggak sesuai ekspektasi rasa itu bro. Gitu. Nah, kita masuk lagi nih ke bagian paling sensitif nih, soal dompet nih. Nih, aku dengar nih kok sempat kerja part time nih. Gimana sih ceritanya mahasiswa yang baru bisa tiba-tiba harus cari duit tambahan gitu? Kalau dari kayak kerja-kerja begituan kan
ya tergantung kembali lagi ke ekonomi ke orang tua itu kan pasti ndak bisa selamanya orang tua tuh kita kasih jadi tempat untuk berharap untuk minta uang terus tuh kan. Jadi saya mikir pulang, kalau saya minta uang di orang tua terus kapan suksesnya saya? Jadi saya coba-coba kerja tuh kan, coba-coba kerja di satu kafe, terus kayak apa ya, untuk sangat terganggu sekali sama dunia perkuliahan gitu, kayak belum masuk kuliahnya, belum masuk kerjanya, itu kan apalagi part time, kayak sangat menguras, apalagi kalau misalnya ada deadline tugas tuh kan, itu kayak waktu kesempatan kita kerja tuh sedikit. Jadi saya cari solusinya, yaitu manage waktu kan. Jadi saya manage waktu. Kalau untuk sementara kuliah fokus memang untuk belajar, tangkap semua ini. Nah terus kalau kerja fokus kerja, jangan bawa perkuliahan kerja lagi. Nanti takutnya ada fokusnya. Kayak satu pernah kena marah sama owner tuh gara-gara salah beli barang gitu kan ceritanya. Wah sakit juga hati kita dikata-katain gitu. Terus kalau misalnya lagi tuh kan kayak ada deadline gitu kan pasti pusing lagi. Jadi saya berusaha terus atur waktu tuh atur. Nah, akhirnya saya dapat. Gimana tuh menurut kau nih tuh? Kok gua sih kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja ya bro. Ini emang udah gua pikirin sih waktu gua masih di Kalimantan ya. Ada niatan gitu? Iya ada niatan kerja bro. Di gua kerja kopling ya, kopi keliling bro. Kopling. Ya buat tambah-tambah lah bro, daripada jajan gitu. Ya buat jajan lah bro, saya mengurangi beban orang tua lah bro. Gitu, mengurangi beban orang tua tuh bro. Jadi buat mereka nih yang mikir-mikir nih bilang kuliah gara-gara kekurangan budget, bisa juga sih kuliah sambil kerja. Bisa bro. Asal bisa manage waktu aja sih. Balik lagi tuh. Iya bro. Yang penting bisa manage waktunya, karena kalau waktu kuliah dengan waktu kerja tuh sangat bentrok. Jadi pernah nggak sih pengalaman apa yang maksudnya kuliah sambil kerja ini, pernah bolos kuliah, pernah ketinggalan kerja atau gimana gitu? Nah itu pertama itu kayak masih saya cari-cari manage waktunya itu ya. Saya pernah kayak lebih fokus ke kerja, kuliah terbengkalai. Akhirnya bentrok di kelas bilang, ini kebetulan saya juga Katie di kelas kan. Katie jadi. Terus tiba-tiba Katie-nya ini enggak bertanggung jawab nih, begini. Wah, akhirnya saya pikir lagi, bilang saya kesini untuk apa? Tujuan utamanya itu kuliah. Jadi akhirnya saya fokus lagi kuliah. Ketinggalan lagi kerjanya. Kerjanya lagi nih. Jadi dimarahin lagi sama owner. Fokus kuliah, kak saya kuliah. Fokus belajar. Akhirnya pas belanja ini. Ingat lagi kuliah. Akhirnya salah ambil gitu. Jadi kena marah lagi tuh. Kamu ini ambil budgetnya terlalu tinggi ini begini. Jadi bentrok lah ceritanya. Nah, aku ambil kesimpulan kalau memang kita kayak lagi butuhkan budgetnya itu, uangnya itu. Terus kita juga satu tujuan kewajiban kita kesini untuk belajar. Jadi itu kita harus satukan, kayak harus imbangi lah kedua nih. Kesimpulannya ya kalau mau kuliah sambil kerja harus bisa imbangi. Jadi buat kalian nih yang alasannya karena kekurangan budget, lihat nih Tegar nih bisa kuliah nih. Oke. Kita lanjut nih. Pernah nggak kalian ngerasa iri nih lihat teman-teman yang asli sini yang tiap minggu nih bisa makan enak sama keluarganya, sementara kita nih harus hitung-hitungan tiap hari gitu. Pernah nggak sih kalian ngerasa iri gitu? Kalau gua sih pasti ya ada lah bro. Siapa sih nggak iri ya bro ya? Kita namanya anak kos ya. Kita lagi makan sendiri, tiba-tiba ada orang jalan lah sama orang tuanya, makan ke warung makan gitu. Kita makan cuma seadanya di kos sendiri, apalagi bro mereka makan sama orang tuanya, ya pasti ya suasananya beda lah bro. Pasti kebetulan kita juga harus hemat kan? Itu salah satu alasan pertama tuh bro, hemat gitu bro. Terus gimana kau nih kan? Kalau
soal iri sih ya jelas kayak apa ya, udah ya hal yang lumrah bagi anak perantau lah. Jauh dari orang tua, jauh dari kakak adik, di kos sendirian, cuci sendiri, makan sendiri, Kerasa lah perbedaannya belajar gitu. otodidak sendiri gitu. Kayak apa ya, kurang perhatian juga dari orang tua, palingan sebatas nelpon. Nah tidur nak ya, sudah jam 10 nih tidur. Tahu-taunya lagi main Mobile Legends. Nah, kita bahas nih soal trik hemat lagi nih. Apa sih trik hemat tergila kalian nih? Semisalnya nih makan mie instan dicampur nasi nih buat 2 hari nih bro. Apa Trik hemat tergila kalian nih? Kok gua ya bro, waktu itu gua betul-betul lagi nggak ada duit sama sekali bro. Jadi yang ada cuma ada beras tuh ada 1 liter sama mie. Mie. Ada mie 1 bungkus. Jadi gue masak nasi. Jadi waktu gue masak mie itu sebenarnya itu mie goreng bro. Cuma terpaksa gue kasih kuah. Jadi nasinya itu gue makan pakai kuahnya tuh bro. Nah jadi kan masih ada sisa tadi bro. Masih ada sisa mie ya. Jadi mie itu kembang. Nah, ini buat makan nanti bro. Ya itu yang aduh Segila itu ya. Segila itu. Jadi ini nanti mie sama kuahnya ini bumbunya udah dicampur. Udah dicampur. Cuma kuahnya gue makan pakai nasi tadi bro. Dicampur sama nasi. Sama Terus nasi. nanti mie-nya dimakan beda lagi. Iya buat nanti lagi bro. Ya walaupun ya udah hampir ngembang lah, rasanya pun udah kayak nggak karuan, yang penting masuk perut aja bro. Yang penting masih bisa bertahan Masih bisa bertahan hidup lah. Kau nih Gar, gimana? Apa trik tergila yang hemat yang pernah kau lakukan Gar? Trik tergila ya. Oh, waktu masih ada uang tuh kan ada banyak Indomie apa ya. Kayak tiba-tiba kayak kepengen makan mie itu kan, tapi nggak dikasih bumbu, kayak makan mie kering gitu. Jadi bumbunya ditaruh, bilang ini persiapan untuk kalau kritis nih. Persiapan sudah persiapan bro. Jadi kalau sudah kritis tuh, nah kita kan masih ada bumbu mie. Iya masih ada. Nah, kita goreng tuh nasi goreng sama bumbu mie, minyaknya. Itu nasinya tuh kayak rasa mie goreng gitu. Lumayan enak lah. Kayak udah makanan kayak kita bisa bilang mahal dari rasanya lah. Terus kalau semisalnya nih pernah kalian nggak punya duit sama sekali nih, gimana cara kalian bertahan hidup nih? Misalnya kiriman nih lambat nih, orang tua nih belum kirim duit, belum terima gajian. Sementara kalian duitnya habis nih, gimana kalian bertahan hidupnya? Waktu itu betul nggak ada duit ya bro. Gua mau nggak mau ya sambil nanan maul sih bro. Gua minjam duit ke teman. Gua waktu itu pinjam 20.000 kalau salah ya. 20.000 tuh gua beliin beras 1 liter sama telur tuh 2 biji. Oh, telur 2 biji. Ya, jadi itu buat berapa hari tuh, bro? Waktu itu gua buat 2 hari, bro. Oh, 2 hari tuh. Ya, jadi dalam 1 hari itu gua jadi 1 telur tuh 1 hari, bro? Ya, 1 telur 1 hari. Jadi waktu itu kan gua kan orangnya bisa dibilang kalau makan tuh wajib ya pagi siang malam gitu. Ya, itu gua itu, bro. Jadi waktu itu gua telur gua dadar, itu gua bagi jadi 3, bro. Tapi triknya tuh apa tadi? Telur tadi ya gua potong tadi, gua campurin garam banyak. Jadi biar kalau kita comot dikit lauk tuh udah terasa asin. Ya, udah terasa. Gitu, bro. Kalau gua, bro. Ya. Kok Gar gimana, Gar? Misalnya duit udah habis nih. Kalau misalnya duit udah habis nih ya. Di titik terendahnya laki-laki lah ceritanya. Iya. Itu pernah kayak lagi di fase-fase memang kritis moneter. Kritis moneter ya. Kita mau makan ya, mau nggak mau kita harus minjam lah ya. Jalan tengahnya tuh udah pinjam teman lah. Ya enak ya bro ya. Jadi kali lubang tutup lubang. Lubang tutup lubang gitu. Pinjam uang. Ya seadanya kan kalau biasanya tuh kalau lagi tanggal tua tuh kan teman juga tanggal tua tuh kayak kita lagi mau pinjam 50. Gak bisa juga bro ya. Gak bisa juga ya. Jadi budget 10-20 tuh udah kayak kita harus memang cukupi sampai tanggal kita dikirimkan lah. Iya bro ya bro. Jadi pernah minjam sama 20.000 juga. Udah pokoknya cari makanan yang bisa saya masak murah gitu. Daun kelor gitu. Indomie telur. Ya masakan yang aku bilang terenak sudah tuh. Oh, terenak lah ya. Bagi anak kos bro. Bagi anak dalam kutip nih bagi anak kos. Makanan terenak lah. Makanan terenak. Udah daun kelor, terus dari telur sama bumbu
bumbu-bumbunya yang bisa bikin kasih jadi saus tapi harga 1.000-2.000 kecap 2.000 minyak yang gelas-gelas tuh kasihan terus bikin nah itu nanti kita marinasinya supaya tidak cepat basi potong dikit-dikit nah, comot lagi dikit ya kayak tadi yang penting berasa itu yang penting berasa gitu ya. Konsepnya kesimpulannya yang penting hidup lah. Yang penting hidup. Penting hidup lah. Terus kita bahas nih sisi gelap homesick nih. Ada nggak kalian di satu malam gitu di mana kalian merasa maksudnya sudah tidak sanggup di sini, kalian sudah tidak sanggup dengan tantangan di sini nih, kalian bilang, aku mau pulang, aku sudah tidak kuat di sini nih, aku harus pulang sekarang. Itu bagaimana? Kalau gua sih bro, kayak bilang apa, nggak kuat ya bro, itu nggak ada sih bro. Cuma memang kadang kayak rindu tuh pasti ada bro. Rindu, ya pasti rindu ada. Berat. Cuma, ya berat. Berat banget bro. Jadi ini pengalaman gua bro, waktu itu pernah sih malam-malam tuh, gua lagi headset muter lagu. Jadi pas itu musiknya tuh lagi set lah. Jadi gua nggak bayang itu bro. Tiba-tiba mata gue netes bro, keinget orang tua tuh. Itu betul-betul ada sakit banget sih bro, betul-betul. Cuma untuk dalam konteks kayak mau menyerah sih nggak ada sih. Nggak ada sih. Ya nggak ada. Oh masih awal lah. Masih awal, nggak tahu nanti ke depannya. Cuma kemudian ya masih sama kayak sekarang lah bro. Kalau kau nih Gar, gimana Gar? Kalau membahas soal homesick ya, kayak rindu orang tua, kakak adik, keluarga terdekat, itu kan kalau mau dibilang saya pernah mondok 7 tahun ya. Jadi kayak hal biasa lah. Tapi kalau untuk sudah lulusnya itu kan kelulusan itu kan lumayan lama tuh lagi sama keluarga dekat tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki beasiswa tapi tantangannya itu kayak berpisah lagi sama orang tua. Itu rasanya tuh kayak wow. Sangat homesick sekali lah. Kayaknya ada perbedaan juga yang dari pondok biasanya tidur rame-rame sekarang harus tidur sendirian di kos gitu. Ya betul. Rasa kesepian juga gitu kan. Kesepian tuh kadang tuh kalau lagi sudah misalnya lagi di kritis tuh kan udah habis tuh palingan galeri lagi dibuka. Ya sama bro, sama kita bro. Foto sama mama, foto sama bapak, bercanda-bercanda sama adik tuh. Rindu gitu kayak mau balik ke sana ketemu. Mau balik lagi tapi ingat lagi tanggung jawab tuh bilang malu lagi kan kalau pulang. Terus gimana tuh kalian bangkit dari titik merasa kesepian gitu tuh? Gimana kalian? Coba ceritain maksudnya. Apa yang kalian lakuin tuh supaya bisa maksudnya nggak terlalu kepikiran gitu? Kalau gue misalnya lagi sedih ya bro, misalnya lagi sepi betul itu, biasanya gue kontak teman-teman gue sih bro. Jadi siapa yang mau datang? Ya, kadang gue sampai bohong tuh bro. Ini ada makanan enak sini. Padahal nggak ada makanan sekali bro. Cuma biar apa ya tapi jujur mereka ya kesel sih itu saya tawa-tawa juga bro. Cuma sih ya ketawa-tawa. Ya maksudnya beban kita tuh jadi kayak berkurang lah. Ya walaupun nanti akhirnya ya mereka pulang ya masih ada lah pikiran dikit. Cuma mungkin yang lain tuh udah kayak udah hilang lah bro karena mereka tadi itu. Kau nih Gar gimana Gar? Kalau untuk cara menghilangkannya ya itu tadi bilang kontak teman keluar cari cara anunya tuh kan melupakan homesicknya tuh walaupun datang balik lagi itu kan pastilah ya pasti nongkrong ke teman cari relasi lah biar kayak tambah wawasan lagi kembali kayak ingat lagi pembelajaran otodidaknya kayak belajar lagi sendiri kayak untuk berkomunikasi bersosialisasi teman-teman tuh cerita-cerita canda tawaan gitu kayak sampai lupa lah dan walaupun dia datang balik lagi ingat lagi kayak bilang kalau pulang malu nih malu sama keluarga dia harus bertahan nih harus bertahan jalan tengahnya harus bertahan sampai lagi selesai harus diselesaikan ya jangan sampai konsepnya jangan menyerah sebelum mendapatkannya. Kelas. Boleh. Nah, terus soal teman-teman nih. Jadi teman-teman kalian nih bagus semua nih di kampus nih. Maksudnya nggak ada yang ngerasain maksudnya kalian ngerasa dibully di kampus atau gimana gitu. Kalau untuk gua sih nggak ada sih ya bro. Mereka semua baik-baik semua lah bro. Iya. Nggak ada sih kayak
kayak ada yang misalnya rasis nggak ada sih, nggak ada. Kebetulan kita dari banyak juga ya dari Universitas Partai Arta nih ya. Iya. Banyak. Dari Papua. ya, Ya berbagai suku sini ada. campur lah ya. Campur ya mereka. Kalau mau dibilang Nusantara juga ya. Iya. Seru-seru semua sih bro. Jujur gue seru-seru, nggak ada sih kayak misalnya suka membuli, nggak ada. Terus seniornya gimana, senior di kampus ini gimana? Kalau untuk seniornya baik sih bro, ya kayak kayaknya nggak ada senioritas di kampus Universitas Jakarta bro. Nggak ada sistem bilang yang senior harus junior enggak ada ya. kayak saudara semua. Ya, kita semua Justru ya malah senior di sini baik-baik semua. Baik-baik semua, bro. Biasa bertanya bilang kamu deh fakultas apa? Ini. Oh, ayo sini ya kamu. kumpul gitu bro. Bagus gitu ya. Terus apa sih yang buat kalian tetap nyaman di Patria Arta ini? Apakah dengan fasilitasnya atau apakah kampus Patria Arta ini berbeda dengan yang lain? Kalau yang pertama kita bilang ke berbeda dari yang lain ya, itu jelas. Terutama yang di seragam bro ya. Ya, seragam. Seragam kita nih bisa dibilang beda jauh. Kita nih kampus tapi sistemnya kayak ini apa? Sekolah pelayaran. Lebih disiplin lebih lah. disiplin ya. Kita di sini memang dituntut kita disiplin bro. Membangkitkan jiwa disiplin. Ya, kayak untuk pakaian ya bagusnya kita ya kayak seragam itu bro. Kalau misalnya di kampus-kampus lain itu kan yang penting bebas. Ya bebas, mereka bebas. Kita nggak ada bro. Tapi kayak seragam pelayaran, Pelayaran. kayak pendidikan begitu Ya bro. Ya. Ada berpangkat ya, ada pangkatnya gitu bro. Ada kayak di sini ada kayak menentukan prodinya. Ya gitu. prodi apa gitu bro. Jadi kampus kita ini menyamaratakan lah, nggak ada perbedaan. Maksudnya dengan seragam ini kita sama lah ceritanya semua. Paling uniknya lagi tuh kalau soalnya seragam hari Jumat. Seragam hari Jumat itu kan ke baju olahraga. Ya, nah itu yang paling beda bro. Kita di kampus lain nggak ada bro yang namanya olahraga tim nggak ada. Nggak ada. Cuma di Patria Arta aja. Patria Arta aja. Terus fasilitas kampus nih gimana? Fasilitas kampusnya nih gimana nih? Ya, kalau untuk fasilitas kampus ya, kayak misalnya untuk peralatan pembelajaran, menurut gue itu udah bagus lah bro ya, lengkap juga. Ada LCD ada, itu terus kayak misalnya fasilitas lain kayak ada kantin ada juga. Terus yang paling mungkin nggak ada di kampus lainnya bro, itu di kampus tani menyediakan klinik bro. Klinik mungkin tidak semua kampus yang punya klinik, ya. tapi kalau kita sejauh sini nih ini kampus Patria Arta nih bro. Iya bro. Oke. Nah, udah nggak kerasa nih, udah hampir 30 menit kita ngobrol dari cerita kalian tadi. Aku sadar kalau alma mater tuh sebenarnya yang dipakai itu beratnya bukan karena kainnya, bukan tapi karena tanggung jawab yang berat di pundak kita, harapan kita orang tua, menjaga nama baik kampusnya. Ada nggak sih satu kalimat nih buat mereka nih yang sedang dengar podcast kita nih, yang dengerin sambil nangis di kosan karena kangen rumah gitu? Saran saya kalau misalnya teman-teman di kos nih ya lagi homesick, ingat lagi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Tujuan kita ke sini untuk belajar, untuk membangkitkan martabat orang tua kita, menaikkan derajat orang tua kita. Kalau kita sukses kan enak juga dikenang sama bilang, wih ini anaknya si ini sukses. Terus Tur gimana kalimat kata-kata buat mereka? Ya gua tetap semangat lah bro, jalani hidup ini apalagi kan anak kos ya. Kalau misalkan lagi sedih ya boleh sedih, cuma jangan tahu dilarutin lah bro. Betul. Kalau misalnya kayak gue contoh, misalnya kontak aja teman-teman bro, misalnya lagi sedih jangan dipendam-pendam sendirian lah, itu tidak baik juga bro. Bagi cerita. Ya berbagi cerita. Oh hampir kelupaan nih. Oh iya. Kan kampus kita nih lagi buka pendaftaran nih. Gimana? Kalian rekomendasikan nggak buat teman-teman yang ingin daftar di Patria Arta nih? Gimana nih? Sangat rekomen banget karena kita lagi Ini ada beasiswa lagi, buka beasiswa lagi. Iya, buka beasiswa. Untuk tapi beasiswanya nih kayaknya untuk yang gelombang 1 sampai 2 aja, gelombang 3 udah nggak dapat beasiswa ya? Ya, jadi harus cepat. Cepet banget. Cepet harus. Pembukaan dari 1 Februari sampai 1 Januari bro. Januari ya, dari Januari sampai Maret ya, Maret ya. Jadi kalian jangan ketinggalan lah. Baik buat teman-teman ketinggalan kesempatan nih. Ini kesempatan kalian nih buat kuliah dapat beasiswa nih. Apalagi kalau kuliah terus tidak membebankan orang tua itu kan
lebih Iya. enak lagi Iya. kalau dikenal kita bilang, oh ternyata ini anak ini berjuang diambil beasiswa begini-begini. Wah. Jadi Tapi kalian dulu ini kan apa tentang pendaftaran bro. Lu dari sebenarnya kita pernah dulu dong fakultas kita bro. Ya fakultas bro. Jadi fakultas kita ini kan pasti apa ya? Oh iya, kebetulan di kampus kita Iya. nih ada berapa fakultas sih? Ada 3 fakultas ya. Fakultas ya. Oh, iya. Ada Fakultas ada kesehatan, ada teknik dan Ekonomi. Ekonomi. Ah, Nah, terus ada berapa jurusan tuh, Bro? eh, kalau untuk prodinya tuh banyak ya. banyak sih bro. Ada teknik informatika, teknik apa mesin, teknik elektro ada. Kalau dari kesehatan ada apa perawatan, ada kesehatan masyarakat, D3 kebidanan. dan juga bidanan. Dan Terus dari lain-lain lagi tuh. ya, dan lain-lain. Ada ekonomi juga ada teman-teman. Ekonomi juga ada. Ekonomi ya. Mantep banget nih. Makasih buat Tegar, Fatur, buat waktu kalian. Buat kalian yang sedang nonton podcast ini, jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Gue Fajrin, undur diri.